setia Global TV? Sekarang waktunya Top Banget menemani sore seru Anda dengan info-info yang unik, menarik, dan keren banget. Jadi, jangan kemana-mana, tetap bersama Top Banget. Ada beberapa jenis mainan dan permainan yang mampu memberi bayi kesempatan mengenal dunia sekitar dan mengetahui berbagai hal baru dengan panca inderanya. Perkembangan kognitif bayi terdiri dari dua tahapan, yaitu mengumpulkan informasi dan belajar untuk belajar. Namun, penting untuk dipahami, pengalaman belajar yang pertama bagi bayi hendaknya merupakan pengalaman yang menyenangkan bayi, mengetahui bahwa dunia ini begitu menarik dan berharga untuk dijelajahi. Tentu saja, pengalaman yang menyenangkan bagi bayi dapat dikemas dalam bentuk permainan. Anda bisa memulainya dengan mainan gantung atau cot toys. Mainan jenis ini membantu bayi mengenali rangsang visual dan memfokuskan perhatian. Pilih mainan gantung berupa paduan warna-warna cerah untuk menstimulasi indera penglihatan anak. Lalu ada mainan untuk digigit atau biting toys. Hampir semua kegiatan bayi usia awal sampai 4 bulan melibatkan kegiatan memasukkan benda ke mulut. Meski permainan ini lebih merupakan kegiatan eksplorasi soliter atau sendirian, namun jenis mainan ini penting dan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Anda juga bisa memberinya mainan bola berbahan lembut. Meskipun belum mampu memegang bola, bayi usia 0-4 bulan membutuhkan bola. Pilihlah bola terbuat dari kain lembut dengan warna-warna cerah yang kontras dan mudah dicuci berukuran sedang. Gelang gemerincing rattle. Mainan jenis ini melatih koordinasi indera penglihatan, pendengaran, dan tangan. Selain melatih indera, mainan jenis ini memperkenalkan bayi pada logika sebab akibat. Ia tahu jika digoncangkan, mainan akan bergemerincing. Boneka karet. Fungsi mainan ini untuk mengasah indera sekaligus melatih perhatian dan memperkenalkan logika sebab akibat. Karena mainan akan berbunyi jika digigit atau digenggam. Gunakan pula buku bayi. Membacakan buku untuk bayi membantu mereka terbiasa dengan ucapan-ucapan yang didengarnya. Selain itu, mereka dilatih untuk mulai belajar memegang benda. Berikan pula mainan dan boneka berbahan lembut atau soft toys. Boneka lembut warna-warni adalah benda yang menarik mata bayi. Bentuknya yang lucu dan beraneka dapat menjadi teman tidur atau bermain yang menyenangkan. Perhatikan dengan seksama penggunaannya. Jangan sampai boneka lembut yang menemaninya tidur menindih tubuh bayi dan menghalanginya bernapas. Boneka berbahan lembut dengan aneka tekstur juga dapat digunakan untuk merangsang indera peraba atau perasanya. Bayi sangat suka memperhatikan wajah-wajah. Karenanya, benda ini membantu memfokuskan pandangannya pada satu objek. Nah, setelah ini ada info tentang spesies-spesies kadal unik dan mengerikan. Jadi, jangan pergi dulu. Tetap di Top Banget.
Kadal adalah reptil unik dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Di banyak tempat, terutama di daerah dengan cuaca panas yang ekstrim, banyak kita jumpai spesies kadal dengan bermacam-macam bentuk. Hewan ini memiliki mekanisme adaptasi dan pertahanan yang luar biasa. Berikut adalah spesies-spesies kadal yang unik dan mengerikan. Brookesia minima. Bunglon adalah reptil yang sangat unik dengan jari kaki mereka menyatu menjadi seperti penjepit lobster dan ekor mereka dapat memegang. Mereka mengekspresikan suasana hati mereka dengan mengubah warna, penglihatan bola mata mereka bergerak secara independen satu sama lain, dan lidah panjang mereka bisa diluncurkan seperti senapan. Bunglon yang juga dijuluki kurcaci daun ini menjadi salah satu reptil terkecil yang pernah ditemukan manusia. Prinosoma. Kadal ini berjuluk kodok bertanduk. Ia memiliki tubuh gemuk meliputi tanduk pelindung yang tebal dan berduri. Mendiami lahan kering, lingkungan berpasir, dan semut sebagai makanannya. Yang mengagumkan adalah salah satu mekanisme pertahanan alam yang ia miliki. Ketika merasa terancam, beberapa spesies dapat mengalirkan tekanan darah di kepala mereka, sampai pembuluh kecil di sekitar mata mereka pecah dan menyemprotkan aliran darah kepada si penyerang. Kemungkinan jenis darah yang asam ini diambil dari asam pada semut, memungkinkan mamalia predator tahu bahwa menyerang kadal gemuk ini hanya membuang-buang waktu mereka. Namun sayangnya, burung tidak terlalu peduli dengan semprotan kecut ini. Ada Molokhoridus. Kadal ini juga biasa dikenal dengan sebutan setan berduri. Hewan melata ini telah berevolusi dan mengembangkan banyak karakteristik dengan lingkungan padang pasir, termasuk badan berduri, kamuflase berpasir, dan diet dengan mengkonsumsi semut. Duri mereka membuat kadal ini agak sulit untuk ditelan oleh sang predator. Amblyrhynchus cristatus. Iguana laut Kepulauan Galapagos ini memiliki gaya hidup yang tidak dimiliki oleh reptil lain, seperti halnya penguin atau singa laut. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka di garis pantai dan menyelam ke dalam air untuk memburu makanan mereka. Charles Darwin dikenal jijik oleh hewan-hewan ini ketika ia pertama kali menemukannya, dan menyebut kadal ini dengan julukan Imps of Darkness atau setan dari kegelapan. Heloderma suspectum. Binatang melata ini memiliki nama julukan kadal manik-manik. Hewan ini juga lebih dikenal dengan nama gila monster. Kadal ini pernah diakui sebagai salah satu kadal di dunia dengan gigitan berbisa, dengan memberikan neurotoksin yang menyakitkan melalui alur gigi tajamnya yang kecil. Kadal jenis lainnya ada juga yang memiliki bisa, namun dengan racun ringan. Dan kadal gila monster masih yang paling beracun. Bipes biporus. Kadal tikus Meksiko atau baja worm ini secara teknis bukan kadal ataupun ular, tapi Ampis bainian. Reptil aneh ini memiliki penglihatan yang kurang baik. Hewan ini menghabiskan seluruh hidup mereka di bawah tanah, di mana mereka berburu cacing dan serangga. Bipes biporus ini cukup aneh, karena memiliki dua kaki depan dengan cakar kecil, namun tidak memiliki kaki belakang. Varanus komodoensis. Hewan asli Indonesia yang dikenal dengan nama komodo adalah kadal karnivora terbesar yang masih hidup saat ini. Kadang-kadang panjang tubuhnya mencapai hampir 10 meter. Meskipun banyak dari makanan mereka bangkai busuk, mereka juga akan mengejar mangsa hidup yang besar seperti rusa untuk memberikan satu gigitan. Setelah itu mereka hanya perlu menunggu saat korban mulai kehilangan darah dan terkena infeksi. Berkat pola makan bangkai, air liur mereka cukup kaya dengan bakteri serius yang bisa melemahkan mangsa. Dan studi terbaru menunjukkan bahwa mereka juga memiliki racun. Selain itu, naga asli Indonesia ini dapat mengendurkan rahang mereka, meregangkan leher mereka, dan mengeluarkan pelumas lendir berwarna merah untuk menelan mayat secara utuh. Nah, pemirsa top banget! Sekarang saatnya Anda mendapatkan informasi yang boleh banget untuk Anda ketahui. Yang pastinya top banget. Mungkin
bayi asal Inggris ini memiliki nama terpanjang di dunia dan paling sulit diingat. Simak saja nama bayi ini. Autumn Sullivan Corbett Free Simon Jeffries Hartburns Johnson Willard Dempsey Tony Shamling Shorky Carnera Baird Braddock Louis Charles Walcott Marciano Patterson Johansson Liston Clay Frazier Foreman Brown. Prajurit adalah sesuatu yang sangat identik dengan pria, sesuatu yang sangat identik dengan keterampilan berperang yang biasanya hanya dikuasai oleh kaum pria. Tapi bukan berarti tidak ada prajurit wanita. Tetaplah ada prajurit wanita di dunia. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang justru lebih unggul dan lebih baik dari prajurit pria. Berikut adalah daftar prajurit-prajurit wanita terbaik di dunia sepanjang sejarah yang tercatat dalam dunia kemiliteran baik kerajaan maupun negara. Ada Mary E. Walker. Mary Walker adalah wanita pertama dan satu-satunya di seluruh kekuatan militer yang pernah menerima medali kehormatan Kongres atas tindakan dan tugas selama Perang Saudara. Meskipun ia tidak memulai di militer, Walker dikenal untuk mendorong hak-hak perempuan serta reformasi berpakaian. Sebelum Perang Saudara pecah, Walker adalah satu-satunya perempuan di kelasnya yang lulus dengan gelar medis dari Syracuse Medical College. Segera setelah mendapatkan gelar, perang pecah dan Walker sukarela untuk bergabung dengan Angkatan Darat sebagai petugas medis. Cut Nyak Dien. Wanita Aceh yang lahir pada tahun 1848 ini adalah salah satu prajurit wanita terbaik yang pernah dimiliki oleh Aceh dan negara Indonesia. Ia bersama suaminya, Teku Umar, berjuang bersama rakyat Aceh lainnya untuk mengusir kependudukan Belanda dari tanah Aceh. Ia selalu gigih dalam mengumandangkan kata kebebasan bagi rakyat Aceh. Bahkan di usia tuanya, ia tetap berjuang melawan Belanda walaupun hanya dengan kobaran semangatnya. Opa M. Johnson. Mungkin Johnsonlah wanita pertama di dalam Kesatuan Korps Marinir Angkatan Laut Amerika Serikat yang ikut berperang langsung dengan tentara Jepang. Di saat wanita lainnya hanya mendapatkan tugas sebagai juru masak dan juru cuci marinir, ia justru mendapatkan tugas sebagai pengatur serangan laut Angkatan Laut Marinir Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua. Loretta Walsh. Loretta adalah wanita pertama yang terdaftar dalam Kesatuan Angkatan Laut Amerika Serikat di Perang Dunia Pertama. Wanita kelahiran 22 April 1896 ini adalah salah satu ahli strategi pertempuran laut yang ikut andil dalam pertempuran melawan Jerman di Front Pacific. Kegemilangannya dalam menerapkan strategi perang laut membuat Jerman harus kehilangan 5 kapal tempurnya. Lalu ada Oveta Kolb Hobby. Hobby adalah wanita pertama dalam Kesatuan Angkatan Darat yang mendapatkan US Army Distinguished Service Medal, yaitu medali kehormatan yang hanya diberikan kepada prajurit-prajurit Amerika Serikat terbaik. Pada awalnya, ia hanya bertugas di bagian editor. Tetapi karena kegemilangannya, ia kemudian berhasil menduduki posisi penting di kemiliteran Amerika Serikat dan segera setelah ia mendapatkan medali kehormatannya di tahun 1945, ia kemudian naik pangkat menjadi kolonel. Elsie S. Ott. Ia adalah prajurit Amerika yang bertugas sebagai perawat penerbang. Walaupun ia tak pernah mendapatkan pendidikan formal dalam dunia medis penerbangan, tapi nyatanya ia berhasil merawat banyak pasukan penerbang Amerika Serikat. Ia juga mendapatkan medali medis penerbangan Amerika Serikat karena peran aktifnya dalam Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, Cordelia E. Cook. Cordelia E. Cook menjabat sebagai Korps Perawat Angkatan Darat selama Perang Dunia Kedua dan berdiri sebagai wanita pertama yang menerima 2 penghargaan atas tindakannya selama perang, yaitu Bintang Perunggu dan Purple Heart.
Cook ditempatkan di Italia dan berhasil melakukan tugasnya sebagai perawat selama waktu pertempuran sulit dan kawanan tentara yang terluka dan sekarat. Ia berada di dalam pertempuran langsung ketika bertugas merawat para korban yang terluka. Jamila, yang mempunyai nama lengkap Jamila Bouhirt ini, adalah seorang pejuang wanita yang paling terkenal di dunia. Ia adalah pejuang nasional Aljazair. Bersama mahasiswa-mahasiswa Aljazair lainnya, ia tergabung dalam Front Pembebasan Nasional Aljazair. Perjuangannya melawan pendudukan Prancis di Aljazair tidak hanya melalui jalur diplomasi, ia juga aktif dalam jalur baku tembak dengan pasukan Prancis. Yang terakhir, Joan of Arc. Boleh dikatakan bahwa Joan of Arc adalah simbol satria Prancis. Dialah prajurit wanita yang namanya menyeruak di dunia kemiliteran dunia. Ia adalah wanita yang ikut bertempur langsung dengan pasukan Inggris dalam rangka mendapatkan kembali tanah Prancis. Ia banyak memenangi pertempuran bersama pasukan Prancis sebelum akhirnya ia tertangkap dan dihukum mati pada bulan Juni 1456. Namun, ia tetaplah dianggap sebagai wanita suci sekaligus pahlawan wanita paling berpengaruh di negara Prancis. Jangan kemana-mana ya pemirsa, karena setelah ini akan ada info tentang penemuan penting di bidang kesehatan selama tahun 2010. Berbagai penelitian kesehatan telah mengungkap banyak hal sepanjang tahun 2010. Dari sekian banyak, ada beberapa yang cukup mengejutkan. Mulai dari kolesterol jahat yang ternyata tidak semuanya jahat, hingga terungkapnya efek samping pil tidur yang sangat ekstrim. Penemuan penting sepanjang tahun 2010 yang cukup mengejutkan. Banyak duduk dapat memperpendek usia. Gaya hidup modern mengharuskan banyak orang melewatkan waktunya selama berjam-jam untuk duduk di kursi. Sore atau malam harinya setelah selesai bekerja, orang-orang itu mengimbanginya dengan olahraga dan menganggap hal itu tidak menjadi masalah. Namun penelitian yang dilakukan Mark Hamilton PhD dari Pennington Biomedical Research Center membuktikan bahwa duduk terlalu lama bisa memperpendek usia. Bahkan, meski diimbangi olahraga, dampaknya akan tetap sama ketika seseorang masih melewatkan waktu berjam-jam dengan duduk terus-menerus. Pil tidur zolpidem tartrate menyebabkan ngelindur. Bagi sebagian warga Amerika yang super sibuk, pil tidur sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun jenis pil tidur terbaru, yakni zolpidem tartrate, atau dipasarkan dengan nama dagang Ambien, dilaporkan memicu efek samping yang sangat mengerikan, yakni parasomnia atau melakukan aktivitas yang tak dikehendaki saat tidur. Bukan hanya berjalan saat tidur, beberapa korban Ambien mengaku tanpa sadar pernah mengemudi saat tidur lalu mengalami kecelakaan. Ada juga yang menyantap makanan saat tidur, bahkan ada yang tidak ingat apa-apa, dan ketika terbangun tiba-tiba sudah ada di dalam penjara. Masuknya kettlebell ke ruang fitness. Kettlebell atau bola besi seberat 16 kg asal Rusia yang mirip peluru meriam ini telah digunakan berabad-abad untuk latihan beban. Beberapa pusat kebugaran juga telah lama menggunakannya untuk latihan beban, namun baru mencapai puncak popularitasnya di tahun 2010 ini. Kelebihan kettlebell dibanding barbell dan sejenisnya adalah letak pusat gravitasi atau center of gravity yang berada di pergelangan tangan sehingga memudahkan variasi gerakan. Dampaknya, metabolisme dan pembakaran kalori bisa berlangsung lebih intens ketika menggunakan kettlebell dalam latihan beban. Episode top banget berikutnya, kami akan mengajak Anda untuk melihat info tentang pijat bayi dan manfaatnya,
hingga para selebritas dunia yang sering ditekan dan diganggu di sekolahnya. Nah pemirsa, tetap nantikan Top Banget. Tempatnya informasi-informasi yang keren dan unik, yang pastinya top banget. Sampai jumpa!